Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Masih di seputaran kasus Pindah Cirebon, di mana pengacara Ibtu Rudiana Elsa Sharif sudah ancang-ancang jika PK para terpidana kasus Pindah Cirebon itu dikabulkan. Nah, Elsa Sharif menyebut pihaknya berencana mengajukan somasi. Elsa Sharif itu tak henti-hentinya mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Pindah Cirebon. Beberapa waktu lalu Elsa Sharif menuding hakim sidang peninjauan kembali terpidana kasus Pindah Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang setempat atau sidang di lokasi kejadian. Nah, kini giliran tokoh masyarakat Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi yang menjadi sasaran tembak Elsa Sharif. Elsa Sharif menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Pindah Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan. Dan terkini Elsa Sharif diduga playing victim bahwa dalam penyidikan kasus Pindah itu tidak ada penyiksaan dari para oknum kepolisian. Elsa Sharif malah menudingnya para terpidana mendapatkan kekerasan dari para terpidana yang lain. Nah, benarkah? Kalau saya sih meragukan keterangannya. Kalau kalian percaya gak? Yuk kita simak videonya. Let's go. Lihat jamnya ya. Jam 2. Jam 4 Ya. dibawa. Terus dia tuh di narkoba itu mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Ngoceh ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. Kan mereka nanya apa, dulu kamu lemparin batu, apa kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit, ya. Singkat ya? Singkat sekali mereka sudah ngaku, karena itu semua orang bilang kok cepat ya, dan makanya tidak ada pukulan, ada kekerasan. tidak ada. Kalau ada kekerasan kan ada foto, ada videonya. Kita video loh, kalau foto kan bisa di setting. Kalau ini video, dan kemudian dan video itu pernah, bukan novum, video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah Pengadilan percaya. Negeri tingkat pertama nih, 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Nah, mereka berarti, tapi ini nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau memang Prof punya video. Memang ada video. Karena kan cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi cerita bahwa terjadi penganiayaan. Dilihat sendiri. Itu 30 menit. Terus 30 menit, terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. Ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya, tunggu dulu. Di sini pengakuannya ada. Flash disk. Terus kemudian ini ada foto diserahkan dari ini tanggalnya penyerahan dalam keadaan baik dari narkoba ke Serse. Kepada ini dihadirkan oleh Provos juga. Ini fotonya. Foto saat tersangka diserahkan ke unit Kasat Serse. Tidak dalam keadaan terluka. Difoto oleh Brigadir Adi. Oke. Ada namanya. Jangan disebut ya nama-nama. Ada beberapa namanya. Tapi Prof, ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Dalam arti bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof, timeline bahwa keadaan mereka seperti ini nih, dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah di bawah, sore lah. Jam 5 lah masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota ini. Benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa ini benar. Jelas ada provosnya loh. Dari kepolisian sendiri ada. Bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa, ini kan pembuktiannya kan panjang. Kan kalau orang awam bisa mikirnya wah itu difoto dulu baru kemudian dipukulin misalnya. Enggak. Bisa jadi. Nah, tunggu dulu karena itu kamu belum selesai udah saya belum nonton sih Prof. Jadi saya mau tadi timeline. Yang ini udah ditayangkan di pengadilan. Jadi nggak usah diribetkan aja, kan harusnya Titin dong cerita. Ini nggak ada, baru Prof yang cerita ke saya nih yang ini. Ya justru itu saya juga aneh. Kan si Yogi bisa.
Kalau ini kan diputar di pengadilan. Semua mengatakan nah. Kemudian waktu BAP setelah diserahkan kan langsung diinterogasi 1x24 jam, ya kan? Jam 5 sampai jam 5. Jadi waktu setelah jam itu 5 sore sampai jam 5 pagi ya. Terus keesokan harinya 24 jam. Jam 5 sore jangan sampai jam 5 sore. 5 sore berikutnya ya, keesokan harinya. Enggak harus 24 jam, 1 kali 24 jam. Terus kemudian karena sudah ada pengakuan mereka, langsung dibikinlah LP. Dan yang bikin LP kan bukan Pak Rudiana. Pak Rudiana sebagai pelapor, sebagai korban. Dan dia menyebutkan nama-nama itu bukan dia yang merekayasa ini orang. Dia kenal juga kagak sama mereka itu. Dia kan logikanya gimana? Justru karena pengakuan itu ya, dan si Serse itu udah tahu kan waktu penyerahan kan dia dengar juga, dia menyaksikan kan. Penyerahan itu kan formalitas saja. Jadi ditanya siapa aja ya, dia jawab ini A, B, C itu orang-orang itu. Jadi bukan Rudiana atau merekayasa, karena dia dengar juga dari mereka juga, kenal juga kagak. Saya tanya, pernah nggak kenalan di mana? Anak-anak itu kan nggak mungkin ya. Satu polisi, satu pengangguran. Saya merasa mereka bukan kuli bangunan, mungkin sekali-sekali dipakai gitu. Tapi intinya mereka anak-anak muda yang nganggur-nganggur lah, sehingga mereka kan semuanya mengaku bahwa mereka tuh minum ciu dengan big cola. Dan itu bersama-sama si Kavi loh, jangan salah. Cuman Kavi waktu setengah mabuk dia pulang, dimarahin bapaknya, yang lainnya nggak tahu dia. Jadi bersama-samanya tuh ada. Ya, Mereka kenal semua, satu kampungnya sama Kavi. Jadi gimana ceritanya sekarang, ceritanya lain. Terus tinggal di rumahnya siapa? Pasren. Bilangnya di kontrakannya. Di Pasren itu bilang nggak mungkin tinggal di kontrakan saya. Pertama, saya tidak terbiasa anak-anak muda tinggal di rumah saya. Rumahnya kecil, ya kan? Kamar cuma 3 pas-pasan. Itu rumah gimana dia. sebanyak itu tinggal di situ? Gimana sebanyak itu. Dan juga kalau dikontrakan, itu 2 hari sebelumnya sudah ditinggalin pengontrak. Jadi nggak mungkin dong orang tinggal di situ. Si Kavi juga tinggal di situ. Itulah. Nah, terus data ya lanjut ya. Setelah bikin Diserahkan. LP, jadi ini saya udah jawab ya kenapa LP-nya ada nama-nama itu, karena sudah ada pengakuan. Jadi penyidiknya ini main cepet aja lah. Ini kenal ya. Kenalnya Bentar, baru tadi. karena sempat jadi pertanyaan tuh Prof, kok laporan udah lengkap banget dengan nama-nama? Iya, karena dia udah tahu. Gitu. Dan itu penyidik juga suruh BAP-nya karena buru-buru, nggak semuanya ditanya ini kenal ya. Dia kenal dong, baru sekitar 1 jam ya kalau diistilahkan, dari jam 4 sampai jam 5 dia bikin LP. Jam berapa tuh? Jam 5 atau jam berapa tuh? Itu kan dia udah kenal. Jadi dia sebut, bukan berarti kalau pikirannya kan seolah-olah dia merekayasa Kronologinya di situ. Si A, B. Lah, gimana dia merekayasa si A, si B, dia kenal juga kagak. Ya, jadi logikanya masuk ya. Nah, waktu setelah mereka sudah ngaku, kan mau di BAP. Jadi mungkin nggak nyampe jam 5 langsung mereka di BAP sebagai tersangka karena pengakuannya. Khusus untuk mereka ini, mereka sebelumnya belum menunjuk kuasa hukum. Mereka mengaku gitu aja. Nah, tapi untuk saka tatal itu sudah ada ini ibunya, omnya, neneknya. Didampingi oleh keluarga. Iya, dan dia menolak untuk didampingi lawyer. Dia lebih percaya didampingin oleh keluarga. Ini fotonya ada ya. Percaya sekarang? Selama ini kan nggak diungkapkan, terus saja. Saya sih datang ke sini untuk justru mendengarkan lebih dalam, karena kalau saya nonton wawancara Prof di semua media ya, menurut saya itu kan terpotong-potong Prof. Ya, karena kan Prof dipanelkan betul. Prof kan dipanelkan dengan narasumber lain. Jadi satu poin belum selesai dikejar sudah potong lagi. Jadi menurut saya memang saya dalam posisi yang harus mendengarkan utuh nih cerita Prof. Ini jadi kan udah jadi apa yang cerita selama ini bohong ya. Ini udah ada fotonya. Oke, saya lihat ya.
Nah, selesai kan tanggal 1 September, terbukti kan, akhirnya penetapan tersangka. Kamu lihat aja hitung-hitungan BAP-nya. Jam 5, anggap LP baru bikin jam 5, ya. Berarti interogasi itu sekitar nggak nyampe 1 hari, ya. Terus dini hari tanggal 2 itu udah selesai, tanggal 1 lah dianggap udah selesai BAP, ya. Berarti kan hitungannya jam 5, anggaplah jam 5 sore sampai jam 5 sore tanggal 1 itu kan 24 jam. Ditambah sampai midnight itu 7 jam. Berarti 31 jam mereka ini berada di Polresta ini. Polresta ya. Cirebon. Polres Cirebon Kota. Nah, ya. dan itu tanggal 1 itu sudah selesai BAP. Selesai BAP ini semua Para terpidana sekarang. para terpidana ini ya. Sakatata. Si Ucil belakangan ya. Betul, Ucil Rivaldi belakangan. Jadi ini Jaya, ini Sakatata double sih. Oh ini ada nih. Rivaldi juga diambil kali ya. Setelah itu berarti ada foto nih penyerahan itu berarti sudah termasuk dong. Sudah Prof, begitu jam 5 sore. mereka itu kan mau dimasukin tahanan. SOP-nya kan ditelanjangin kan. Untuk dilihat terus diperiksa kesehatannya segala rupanya. Baru bisa dimasukin tahanan semua tuh. SOP-nya begitu. Jadi ini setelah mereka dibuka bajunya, ya. Foto lah ya sekarang seperti yang kita lihat sekarang. Dibuka bajunya, lihat tidak ada pukulan, tidak ada, dan ini semuanya bertato kecuali Sakatata. Yang masih anak kecil gitu itu ya, masih anak kecil. ya, masih anak. Oke. Ini penyerahan lagi, penyerahan dari serse kepada tahanan. Itu memang SOP-nya begitu. Nggak bisa sembarangan orang jeblos-jeblos saja. SOP-nya ya harus diperiksa sama dokter, dia sehat. Jadi ketika itu ada dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa mereka dipersulit untuk bisa bertemu dengan keluarganya yang lagi diperiksa. Apa yang terjadi, Prof? Jadi itu kan ngomongnya belakangan yang jelas. Nah, jadi sudah kita sepakati ya. Jadi keberadaan mereka ini di Cirebon Kota hanya paling banyak 31 jam. Setelah itu diserahkan ke tahanan. Terus diserahin ke tahanan. Di tahanan itu yang ternyata memang terbukti dan itu ada sidang kode etiknya, dihukum itu bagian tahanannya karena apa? Karena lalai menjaga mereka. Terbukti terjadi kekerasan di antara mereka atau ada kekerasan dari petugas tahanan? Bukan, di antara tahanan. Jadi tidak ada yang namanya dari petugas, Prof? Nggak ada. Dari yang namanya, jadi Aldi Tunggu nyebut dulu. Saya bilang dulu, tidak ada ya. Itu mungkin hanya beberapa jam. Nah, sebelumnya dikasih si petugas ini membelikan makanan mereka untuk makan. Karena ini kan petugas tahanan ya, Prof. Kita tambahin lah keterangannya petugas di ruang saya tahanan. dengarnya begitu dan kemudian kan udah jam 2, jam 3 itu udah pada mungkin dia tinggalkan begitu, disitulah terjadi pemukulan, penganiayaan di antara mereka. Nah, Para tersangka ketika itu, bukan antara tersangka dengan petugas. Petugas sudah nggak ada, cuma tinggal tukang jaga. Jadi jaga ada tahanan. sanksi etik terhadap para petugas jaga ruang tahanan ketika itu karena lalai tidak melakukan penjagaan sehingga terjadi kekerasan di antara para tersangka. Itu maksud Prof? Dan penyidik udah pulang karena udah lelah kan. Berapa 31 jam memeriksa mereka. Sekarang kita logika ya. BAP itu nggak gampang loh. BAP itu lama. Jadi kalau dia dipukulin terus kan berhenti dong. BAP kesakitan dia. Apalagi saya dengar ceritanya kakinya, Penggambarannya sangat tangannya mengerikan. Tangannya di meja. injak ini kursi tuh didudukin. Udah saya pengen lihat dia hancur nggak jari-jarinya ini. Terus kemudian dibakar. Terus minum air kencing. Terus gembok. Itu udah waktu dia di BAP terus diserahkan ke tahanan, pemeriksaan dokter bilang luka-luka semua dong. Iya kan? Ada, Prof, pemeriksaannya dan baik-baik saja mereka. Baik-baik saja ada, tapi kan saya nggak minta. Yang penting dokternya sudah mengatakan baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan sekarang gini dong, kita BAP, ya,
Terus orang dipukulin, gimana cara jawabnya? Kan nggak bisa. Orang kan harus menjawab, ada time-nya. Itu kalau dengar ceritanya, itu kayak berhari-hari disiksa. Nasi digeletakin di lantai, terus disuruh jilat-jilat kayak anjing. Itu kayaknya berhari-hari disiksa. Padahal kalau kita lihat jamnya, logiknya enggak. Tadi 31 jam tadi. Paling banyak 31 jam. Kan pasti ada pipisnya, ada makannya. Ini kita bilang ya, dalam 31 jam kan ada berapa kali makan. Berapa kali dia pipis, berapa kali dia ke toilet. Terus mikirnya lama, ya kan? Nggak mungkin dia disiksa. Dan itu sudah terbukti dipukuli di sana. Dan juga kata mereka, memang saya juga tahu tradisi kalau orang yang tahanan yang membunuh mereka itu puja-puja. Tapi kalau ada yang ternyata mereka memperkosa, itu pasti dihajar Di dalam ruang di ruang tahanan ya, Tahanan. saat tahanan. Oke, Prof itu sudah ada menjawab tradisi. Coba tanya deh sama orang-orang tahanan yang pernah ditahan ya. Jadi oke, kita urai lagi tadi ya, Prof. Jadi mereka dikasih balsem kebanyakan. Dikasih balsem oleh Itu tahanan. bukan oleh Gugun Gumilar ya? Gugun Gumilar nggak, setelah diserahkan ke Cersei, Gugun Gumilar Kita udah nggak ada bicarakan lagi. pada sore hari diserahkan kepada Cersei ya. Udah nggak ada urusan. Rudiana juga nggak ada. Jadi begitu dibalsem, dikasih mohon maaf air kencing tuh. nggak tahu digembok air tuh, kencing, saya nggak tahu. Itu nggak ada namanya klien Bu Elsa ada di situ Nggak ada. tahapan itu. Nggak Itu ada. Bu Elsa bisa pastikan. Bisa pastikan. Bu Elsa sudah ngobrol dengan Pak Gugun, sudah Sudah. ngobrol dengan Pak Aris Papua, benar apa enggak? Ya dan saja juga bicaranya, kalau nggak logika saya bisa bilang ternyata dia cuma penyerahan dari narkoba kepada Cersei itu yang enggak, dan dia kepangkatannya kan rendah, nggak bisa cawe-cawe loh. Itu kan kepolisian maupun TNI itu kan ada hierarki, nggak bisa. Kalau kasus Cersei kan udah kompol kan, tinggi pangkatnya, mereka masih aib tuh. Sedangkan Gugun masih di bawah lagi. Rudiana aja aib tuh, si Gugun lebih di bawah lagi Pangkatnya. nggak bisa. Orang lagi BAP yang lebih tinggi pangkatnya tuh dia nggak datang-datang mukul, mana bisa. Nggak boleh tuh melanggar aturan. Dan kemudian penyerahan dari Cersei kepada tahanan itu ada SOP-nya, ada dokternya, diperiksa semuanya dalam keadaan bersih.